Shalom, selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di kelas mata pelajaran pendidikan agama Kristen pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang menjadi pribadi, menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat atau menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, pada pertemuan yang pertama itu kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan semakin berhikmat. Dan pada pertemuan yang kedua itu kita sudah belajar bagaimana menjadi remaja-remaja Kristen yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Lalu apa kaitannya kedua pokok pembahasan ini pada pertemuan yang pertama dan kedua dengan pembahasan kita pada pertemuan kali ini? Nah, berbicara mengenai tanggung jawab, tentu kita sudah pahami dan kita mengerti kira-kira tanggung jawab itu apa. Nah, setiap orang itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing, tetapi memiliki cara bahkan sifat yang berbeda-beda untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ada orang yang bertanggung jawab karena diperintahkan atau karena diberikan tugas begitu. Ada orang yang melakukan tugas dan tanggung jawab karena memang dipaksa atau kata kasarnya itu disuruh baru melakukan tugas atau baru mengerjakan tugasnya. Tetapi ada ciri-ciri orang yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu berdasarkan kesadarannya sendiri. Contohnya, ketika saya mengajar pada saat ini, atau ketika saya belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini, bukan karena suruhan atau bukan karena sebuah perintah sehingga saya bisa belajar, tapi memang karena kerinduan saya, karena motivasi saya, sehingga saya bisa belajar begitu. Nah, mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Pengertian tanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan kewajiban menanggung dan memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Jadi anak-anak, setiap orang itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, tanggung jawab itu bukan hanya sebuah beban atau bukan hanya sebuah tugas biasa yang memang harus kita lakukan, atau tanggung jawab itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Contohnya, saya sebagai ibu guru dan kalian sebagai peserta didik. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik? Nah, mari kita belajar untuk memahami tanggung jawab kita masing-masing bukan sebagai kewajiban biasa atau beban yang harus kita pikul atau yang harus kita pertanggungjawabkan, tetapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga kita bisa melakukannya itu dengan senang hati, dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Nah, yang berikut mengenai tugas dan tanggung jawab. Kita juga
belajar dari pedoman Alkitab, dari kisah Adam dan Hawa. Nah, kita bisa baca dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tentang kisah Adam dan Hawa, ini bukan suatu cerita yang baru saja kita dengar, yang baru saja kita pelajari, tapi kita sudah berulang-ulang kali mendengarkan cerita ini. Tentang kisah Adam dan Hawa. Kira-kira apa yang kita pelajari dari mereka? Dan apa kaitannya dengan, apa hubungannya dengan bertanggung jawab? Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, Tuhan Allah tidak hanya menciptakan manusia begitu saja. Tetapi, apa yang Tuhan Allah lakukan? Segala sesuatu, tempat, air, dan lain sebagainya, pakaian, Allah sudah berikan kepada manusia. Tetapi apa yang terjadi? Manusia melanggar perintah Allah. Ketika Allah memberikan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia pada saat itu, oleh Adam dan Hawa, dengan penuh kemewahan. Di mana? Yaitu di Taman Eden. Allah telah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk menjaga, memelihara Taman Eden itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi apa? Mereka malah acuh tak acuh. Karena apa? Keegoisan dan keras hati yang belum percaya akan kuasa Tuhan itu yang masih menguasai hati dan pikiran mereka. Sehingga dengan mudahnya mereka mempercayai iblis, yaitu ular, sehingga mereka bisa melanggar perintah Allah. Nah, yang menjadi konyolnya lagi sehingga berkaitan dengan tanggung jawab ini, ketika mereka sudah melanggar perintah Allah, Allah mempertanyakan itu kepada mereka. Kira-kira siapa yang salah? Sehingga mereka bisa melanggar perintah yang Allah sudah berikan kepada mereka. Mereka tidak menempati janji Allah kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bertanggung jawab. Mereka malah bertolah bahela. Si Hawa bilang karena si Adam bilang karena si Hawa, karena si perempuan itu. Si Hawa juga bisa menyalahkan Tuhan. Begitu pula si Hawa ketika Tuhan Allah mempertanyakan kepada Hawa ini. Si Hawa, apa yang dia lakukan? Dia menyalahkan ular. Nah, inilah ciri-ciri manusia yang tidak bertanggung jawab kepada Allah. Apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, sama sekali tidak jujur dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah. Nah, mari kita belajar dari kisah Adam dan Hawa, sehingga menjadikan kita manusia yang belajar bertanggung jawab. Apalagi yang Allah tidak berikan kepada kita terlalu banyak. Allah tidak hanya menciptakan kita menjadi manusia, lalu kita hadir di dunia ini dengan begitu saja, tapi Allah menjaga, menaungi kita. Allah senantiasa bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu ragu seharusnya. Yang berikut, tanggung jawab dan kedewasaan. Ketika kita hidup menjadi pribadi yang dewasa, itu artinya akan banyak hal yang kita pelajari, akan banyak hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Proses demi proses yang kita lewati, kita tidak hanya diam pada satu titik itu saja, tetapi akan lebih ketika kita sudah beranjak dewasa, menjadi
remaja-remaja Kristen yang bertumbuh menuju kedewasaan, maka akan banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, mengenai tugas dan tanggung jawab ini, seiring dengan kedewasaan kita, ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab ini, kita harus mampu, kita harus memiliki kesiapan atau harus memiliki kekuatan untuk menerima segala tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, tak ada orang yang akan sukses jika tidak siap menghadapi dan menanggulangi kesulitan-kesulitan dan mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab tersebut. Jadi, setiap orang yang bertanggung jawab bukan berarti tidak melewati yang namanya masalah, persoalan, tetapi dalam proses ia bertanggung jawab, dalam proses melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu, baik itu pekerjaan, tugas, dan pelayanan, nah di celah-celah itu akan menemukan berbagai persoalan. Nah di situ memerlukan sikap atau pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga apa? Ia mampu mengatasi, mengambil keputusan, mengatasi berbagai persoalan. Itu yang menjadikan pribadinya lebih bertanggung jawab. Nah, kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam kehidupannya. Misalnya, pada usia muda kita sekarang ini, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Karena inilah waktunya kita untuk mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupan kita di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga kita dan pikiran kita bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Inilah tugas kita sebagai remaja-remaja Kristen. Nah, yang berikut, ada sebuah motivasi untuk kita dari seorang tokoh presiden John F. Kennedy. Dia mengatakan begini, "Don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country." Ini sebuah pertanyaan dari Presiden John ini. Artinya, jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah dirimu sendiri apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memahami diri kita, memahami tempat kita masing-masing, keadaan kita hidup di mana. Itu supaya kita menjadi manusia yang sadar bahwa ternyata ketika saya hidup dengan keluarga, berarti saya punya tugas dalam keluarga itu. Ketika saya hidup di tengah-tengah masyarakat, berarti saya punya tugas di masyarakat. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang memiliki kesadaran begitu, bahwa ketika saya hidup di tengah-tengah masyarakat di dunia ini, saya memiliki tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Presiden John ini memotivasi kita untuk memiliki kesadaran bahwa tugas dan tanggung jawab kita itu adalah hal yang sangat penting. Jadi, kita sebagai remaja-remaja Kristen, apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi yang sudah dikatakan bertumbuh dewasa? Apa tugas kita sebagai remaja-remaja Kristen yang hidup di tengah masyarakat, di tengah keluarga? Kita memiliki tanggung jawab dalam membangun masyarakat.
Setiap orang adalah bagian dari sekelompok yang lebih besar yang bernama keluarga. Dan setiap keluarga juga adalah bagian dari masyarakat. Sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Ini yang menjadi tugas penting kita. Jadi, sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa macam tanggung jawab. Itu yang Ibu sudah jelaskan tadi, macam-macam tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Yang kedua itu tanggung jawab terhadap sesama. Nah, ketika kita hidup di dunia ini, kita adalah manusia, kita adalah makhluk sosial, di mana kita tidak hidup sendiri. Kita punya manusia lain yang juga harus kita perhatikan, dan itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk saling berbagi, saling menopang, saling menolong akan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ketika Tuhan Allah menciptakan Adam pada saat itu, Dia mengatakan tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Ia harus memiliki teman. Sebagai apa? Sebagai penolong. Bukan penodong, tetapi sebagai penolong. Nah, itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi pribadi yang hidup bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab akan diri kita sendiri, juga terhadap sesama kita. Nah, sebelum itu juga, selain kita bertanggung jawab terhadap masyarakat, kita bertanggung jawab terhadap sesama kita. Salah satu hal yang sangat penting yang Ibu tekankan, kita juga memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu jahat, entah itu keliru, entah itu salah, benar, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Karena itu, di setiap kita melakukan sesuatu, kita merencanakan sesuatu, lakukan itu dengan baik, lakukan itu dengan penuh pertimbangan. Sehingga kita tidak salah jalan, sehingga kita tidak lari jauh dari harapannya Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai remaja-remaja Kristen yang semakin bertumbuh menuju kedewasaan, marilah kita belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya kita melakukan hal-hal yang sederhana, baik itu pekerjaan kita, dalam keluarga, ketika kita diberikan kesuksesan itu tidak dipilih secara instan, tetapi dengan penuh kerja keras, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Kita perlu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bekerja dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang sukses. Karena itu belajar dari kisahnya Nehemia juga, yang siap diutus Tuhan lalu meninggalkan jabatannya sebagai raja. Dewasa di dalam Kristus tentu ada tugas dan tanggung jawab yang Dia berikan bagi kita. Maka ingatlah bahwa dalam lingkaran yang lebih luas, kamu harus belajar bahwa kita tidak hidup sendirian. Kamu harus paham bahwa apa yang kita lakukan, baik di sekolah, di kota maupun di desa tempat kita berada, bisa mempunyai akibat yang luas terhadap orang lain. Itulah yang kita harus belajar dari
materi pembelajaran ini. Demikian, semoga kita bisa belajar dan kita cermati dengan baik materi pembelajaran ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.